Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-205. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, wajah Ken Dedes menjadi berkerut-merut. Apakah dengan demikian, Aku Tunggul Ametung telah berbuat dengan jujur dalam tukar-menukar ini? Tetapi sejenak kemudian, Ken Dedes telah dapat menyadarinya bahwa yang dihadapi oleh Aku kini adalah Kepu Sindet, bukan orang yang dapat diajak untuk berbicara dengan baik, bukan orang yang masih mempunyai hati, meskipun hanya seperti kesadaran diri, hidup dalam peradaban manusia. Ken Dedes, berkata Aku Tunggul Ametung, kau harus dapat menyimpan rahasia ini. Kalau rahasia ini kau bocorkan, maka taruhannya adalah kakakmu, Mahesa Agni. Ken Dedes menundukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berdesis, hamba tuanku. Pada hari yang ditentukan, Witantra akan menyiapkan sepasukan kecil prajurit untuk mengurung iblis itu supaya tidak dapat lepas. Aku tidak memerlukan terlampau banyak orang supaya Kepu Sindet tidak mengetahuinya. Aku sendirilah yang akan menghadapi iblis itu. Tidak ada orang lain yang akan dapat menandinginya. Mungkin orang-orang seperti Empu Gandri atau Panji Bojong Santi, Guru Witantra. Tetapi aku tidak perlu minta tolong kepada mereka itu. Aku sendiri yang akan mengakhiri perbuatan-perbuatannya yang gila itu. Terasa sesuatu berdesir di dalam dada Ken Dedes. Tiba-tiba ia merasa matanya menjadi panas. Sejenak mereka dicekam oleh kediaman. Dada Ken Dedes yang berdebar-debar menjadi semakin berdebar-debar. Ia merasakan kesungguhan kata-kata Aku Tunggul Ametung itu. Kali ini, agaknya Aku Tunggul Ametung akan benar-benar bertindak. Nah, sejenak kemudian terdengar Aku itu berkata, kau harus membantu aku. Kau panggil jajar itu dan kau beritahukan apa yang harus dilakukan. Tetapi awas, jangan sampai rencana ini didengar oleh siapapun. Emban yang selalu berada di dekatmu pun tidak boleh mendengarnya. Ken Dedes kemudian membungkukkan kepalanya dalam-dalam. Dengan suara yang dalam ia pun menjawab, hamba tuanku, hamba akan melakukan segala titah. Hamba akan mencoba untuk berbuat sebaik-baiknya sebagai pernyataan terima kasih hamba yang tiada taranya. Tetapi suara Ken Dedes terputus di tengah. Tetapi apa? Aku mengulangi. Tetapi apakah tidak ada orang lain yang dapat tuanku perintahkan untuk menangkap Kepu Sindet? Suara Ken Dedes menjadi perlahan-lahan. Kenapa mesti tuanku sendiri? Tidak ada orang lain. Tetapi kenapa jika aku sendiri yang melakukannya? Hamba menjadi cemas tuanku, seperti kecemasan yang selama ini pernah hamba alami. Tiba-tiba terasa sesuatu yang sejuk menyentuh dada Aku Tunggul Ametung yang sedang tegang itu. Karena itu maka darahnya pun terasa berangsur menjadi dingin. Ternyata Ken Dedes mencemaskannya pula. Maka jawabnya,
Jangan cemas, aku akan mengatasi keadaan." "Tetapi tuanku, Kepu Sindet adalah orang yang licik seperti yang pernah tuanku katakan." "Jangan takut." Ken Dedes menundukkan kepalanya. Kini ia telah dikejar pula oleh kecemasan yang lain. Ia tidak dapat melepaskan diri dari keadaannya. Ia adalah seorang istri. Betapapun juga, apabila Aku Tunggul Ametung benar-benar berhasrat menangani sendiri penangkapan Kepu Sindet, maka kepergiannya itu akan terasa juga berat di hatinya. Permaisuri itu kini berdiri di sudut yang sulit. Kalau ia membiarkan kakaknya Mahisa Agni, maka ia akan selalu dikejar oleh perasaan bersalah. Mahisa Agni selain satu-satunya keluarganya yang masih ada, meskipun bukan kakak kandungnya, juga seseorang yang telah melepaskannya dari bencana. Tidak hanya satu kali, tetapi beberapa kali. Tetapi apakah ia akan dapat melepaskan suaminya pergi dengan tanpa mencemaskannya? Karena ia tahu siapakah yang akan dihadapinya. Apakah ia harus memilih salah satu dari keduanya? Biar sajalah Mahisa Agni hilang dan tidak perlu diketemukan, tetapi aku tidak pergi menghadapi Kepu Sindet. Atau biar saja apa yang akan terjadi dengan Aku Tunggul Ametung, asalkan Mahisa Agni dapat dibebaskan. Tetapi kemungkinan yang lain dapat saja terjadi. Yang paling pahit baginya adalah apabila Aku Tunggul Ametung gagal. Bahkan ia sendiri terpaksa mengalami bencana, sedang Mahisa Agni tidak dapat dilepaskan. "Tidak." Permaisuri itu mencoba menenteramkan dirinya sendiri. "Aku akan berhasil membebaskan Kakang Mahisa Agni dan sekaligus berhasil menangkap Kepu Sindet." Ken Dedes itu terkejut ketika ia mendengar suara Aku Tunggul Ametung perlahan-lahan. "Sudahlah Ken Dedes, jangan kau risaukan persoalan ini. Aku sudah mendapat gambaran menurut perhitunganku bahwa aku akan berhasil. Aku akan membawa beberapa orang prajurit pengawal pilihan. Dan aku mempunyai keyakinan bahwa betapa saktinya Kepu Sindet. Ia tidak akan dapat melawan pusakaku. Ia akan hancur menjadi debu apabila ia mencoba melawan." Ken Dedes masih belum menjawab. "Sekarang tentramkan hatimu. Aku mengharap akan berhasil. Marilah kita berdoa supaya usaha ini mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung." Perlahan-lahan Ken Dedes menganggukkan kepalanya. Kini ia tidak dapat menahan titik air matanya. Dengan tersendat-sendat, ia pun menjawab, "Hamba tuanku." "Tidurlah," desis Aku itu kemudian. "Lupakan semuanya supaya kau dapat tidur nyenyak." "Hamba akan mencoba tuanku." "Jangan lupa, besok kau panggil jajar itu. Katakan bahwa permintaan Kepu Sindet akan dipenuhi di batas terakhir. Tetapi Mahisa Agni harus dibawanya serta sebagai syarat penyerahan. Aku mengharap Kepu Sindet tidak akan berkeberatan karena ia memerlukan perhiasan itu." Suara Aku tiba-tiba merendah. Kalau cara ini gagal karena Kepu Sindet tidak bersedia, maka aku akan mengambil cara yang terakhir. Menangkap Kepu Sindet itu lebih dahulu, baru mencari Mahisa Agni. Ken Dedes menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil berkata, "Hamba akan membenarkan setiap cara yang akan tuanku tempuh. Sebab hamba sendiri tidak tahu apakah yang sebaiknya dilakukan. Tetapi hamba mengucapkan beribu terima kasih karena tuanku bersungguh-sungguh ingin membebaskan satu-satunya sisa keluarga hamba." "Sekarang tidurlah," berkata Aku itu kemudian. "Hamba tuanku."
Ken Dedes pun kemudian kembali ke biliknya. Seperti kata Aku Tunggul Ametung, ia harus merahasiakan cara yang akan diambil olehnya dan ia akan mematuhinya. Ken Dedes terkejut ketika seakan-akan tiba-tiba saja ia melihat bayangan matahari jatuh di atas atap biliknya. Ternyata semalam suntuk, ia tidak memejamkan matanya. Kegelisahan, kecemasan dan harapan bercampur baur di dalam dirinya. Tetapi ingatan Ken Dedes segera berkisar kepada Jajar yang gemuk itu, juru taman yang telah menyampaikan pesan Kebu Sindet kepadanya tentang Mahesa Agni. Hari ini ia harus menyampaikan pesan Aku Tunggul Ametung kepada Jajar itu. Tetapi ia harus berhati-hati supaya ia tidak terdorong mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak boleh diucapkannya. Karena itu, maka meskipun matahari belum meloncati dedaunan yang rendah di ujung halaman istana, namun Ken Dedes telah bersiap turun ke halaman dan kemudian masuk ke dalam taman. Beberapa emban menjadi heran melihat kelakuannya. Pagi-pagi benar permaisuri itu telah turun ke taman. Biasanya Ken Dedes tidak tergesa-gesa. Apabila matahari telah tinggi, barulah ia pergi. Dalam pada itu kedua juru taman, kawan Jajar yang gemuk di petamanan pun menjadi semakin heran. Pagi itu kawannya yang gemuk itu pun sudah berada di taman ketika mereka datang. Duduk bersandar pohon sawo kecil. Ia sama sekali tidak menghiraukan kedua kawan-kawannya itu. Hanya seleret ia memandanginya sambil berpikir, apakah orang-orang ini yang kemarin memukul aku? Tetapi ia tidak berkata apapun. Tiba-tiba Jajar yang duduk terkantuk-kantuk itu terkejut ketika ia melihat seorang emban masuk ke dalam taman. Emban itu berhenti sejenak, berpaling dan menganggukkan kepalanya. Hei! Tiba-tiba Jajar itu berteriak tanpa sesadarnya. Siapa yang datang? Emban itu meletakkan telunjuknya di muka mulutnya. Siapa? Jajar itu semakin keras berteriak. Emban itu menjadi jengkel. Perlahan-lahan ia berdesis. Aku, tuanku aku. Jajar yang gemuk itu tidak mendengar dengan jelas, tetapi ia melihat gerak mulut emban itu dan ia menangkap maksudnya. Yang datang adalah Aku Tunggul Ametung. Karena itu, maka tiba-tiba dadanya terasa seperti dihentakkan oleh kecemasan. Kalau Aku mendengar ia berteriak-teriak kepada embannya, maka setidak-tidaknya kepalanya akan menjadi pening. Aku harus bersembunyi, katanya di dalam hati. Ia tahu benar tabiat Aku Tunggul Ametung. Kalau Aku itu marah, maka apapun yang ada pasti akan menerima akibat kemarahannya. Tetapi kalau Aku itu tidak segera menemukannya, maka sebentar nanti ia sudah melupakannya. Jajar yang gemuk itu segera berlari terbirit-birit. Hampir terjerembab ia menyusup regol butulan dan bersembunyi di belakang dinding. Seperti seekor kera yang ketakutan. Kedua kawannya menjadi heran melihat sikapnya. Mereka menjadi semakin tidak mengerti apakah yang sebenarnya terjadi atas kawannya itu. Tetapi kesimpulan yang paling mudah mereka ambil adalah Jajar yang gemuk itu sudah menjadi gila. Sejenak kemudian, maka dua orang emban yang lain memasuki petamanan istana, disusul oleh seorang emban tua dan permaisuri Ken Dedes. Ken Dedes yang segera ingin membicarakan masalah Mahesa Agni dengan Jajar yang gemuk itu, berusaha menahan hatinya. Ia tidak mau tergesa-gesa,
supaya Jajar yang gemuk itu tidak sengaja memperlambat pembicaraan. Bahkan yang pertama-tama dilakukan adalah melihat ikan emas yang berenang di kolam yang tidak terlampau luas. Seperti biasa para emban melayaninya dan berusaha bergembira bersama permaisuri. Tetapi setiap kali tampaklah betapa hati permaisuri itu dibayangi oleh kegelisahannya. Akhirnya Ken Dedes tidak ingin menunda-nundanya lagi. Kepada seorang embannya ia berkata, "Hei, di mana juru taman yang gemuk itu?" "Ampun Tuan Putri, tadi hamba melihat Jajar yang gemuk itu berada di dalam taman ini. Tetapi agaknya ia sedang menyembunyikan dirinya di balik regol butulan." Emban itu menjadi heran kenapa permaisuri mencari juru taman yang gemuk itu. "Kenapa ia bersembunyi? Mungkin karena tuanku datang ke taman." Ken Dedes mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Panggillah kemari, aku ingin berbicara." "Hamba tuanku." Emban itu pun segera pergi mencari Jajar yang gemuk itu. Emban itu adalah emban yang pertama-tama masuk ke dalam taman. Ialah yang melihat kemana Jajar yang gemuk itu lari terbirit-birit. Tertawanya hampir tidak tertahankan lagi ketika ia melihat Jajar yang gemuk itu duduk mendekap lututnya. "Hei, kenapa kau?" bentak emban itu begitu ia menjenggukkan kepalanya di regol butulan. Jajar yang gemuk itu ternyata terkejut bukan kepalang, sehingga ia terlonjak beberapa cengkang. Tetapi ketika dilihatnya seorang emban saja yang berdiri di regol butulan, ia mengumpat lantang. "Gila kau, apakah kau mau aku pilin lehermu?" Emban itu tertawa, jawabnya, "Apakah kau akan mencobanya?" "Pergi! Jangan kau ganggu aku." Emban itu masih tertawa. "Ah, kenapa kau menjadi ketakutan? Aku menjunjung perintah tuanku Akuwu. Kau dipanggil menghadap." Aku? Kenapa?" Emban itu menggeleng. "Aku tidak tahu. Mungkin aku mendengar kau membentak-bentak ketika aku datang. Mungkin persoalan lain." Tiba-tiba tubuh Jajar itu gemetar. Ia tidak sempat berpikir lagi bahwa seandainya aku yang datang ke taman, meskipun biasanya diantar oleh beberapa emban dan permaisuri, tetapi aku pasti memerintahkan seorang prajurit atau seorang pelayan dalam untuk memanggil seseorang, bukan seorang emban. "Cepat, sebelum aku mencarimu kemari," berkata emban itu. Tetapi Jajar itu tergagap. "Cepat." Dan emban itu tidak menunggunya. Segera ia pergi meninggalkan Jajar yang ketakutan. Tetapi Jajar itu tidak dapat ingkar apabila aku memanggilnya. Meskipun itu tidak biasa bahwa seorang aku memanggil seorang Jajar langsung, maka ia harus menghadap. Tubuh Jajar itu menjadi semakin gemetar ketika ia sudah berdiri. Langkahnya menjadi sangat berat dan nafasnya seakan-akan terputus di kerongkongan. Tetapi ia harus melangkah terus, betapapun hatinya menjadi berdebar-debar. "Oh, kepalaku pasti akan dipukulnya, atau aku harus berbuat hal-hal yang aneh-aneh. Itu tidak akan berarti apa-apa bagiku. Tetapi bagaimana dengan perjanjian yang telah aku buat dengan kawan kuda sempana yang berwajah mayat itu? Dan bagaimana dengan rencanaku dengan adikku yang semalam sudah aku mulai?" Jajar itu berhenti sejenak di sisi regol butulan, tetapi ia harus melangkah terus. Begitu ia sampai di regol, maka segera ia berlutut dan berjalan maju sambil berjongkok. Tetapi tiba-tiba mulutnya berdesis
Ia tidak melihat Akuwu Tunggul Ametung. Yang dilihatnya hanyalah permaisuri yang duduk di atas sebuah batu hitam, dikelilingi oleh beberapa orang emban. Sedang emban yang memanggilnya sedang bersimpuh menghadap permaisuri, sambil menunjuk kepada Jajar yang gemuk itu. "Oh, apakah permaisuri yang memanggilku?" Nafasnya kini menjadi semakin sesak. "Gila emban itu, ia membuat aku hampir pingsan. Ternyata permaisuri yang memanggil aku menghadap." Jajar itu menarik nafas dalam-dalam. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan beberapa kali. Ditenangkannya hatinya. Tetapi karena yang dihadapinya kini bukan Akuwu Tunggul Ametung, maka justru dadanya menjadi semakin berdebar-debar. Jajar itu telah melupakan kelakar emban yang hampir menghentikan detak jantungnya. Tetapi kini ia dicekam oleh harapan yang membubung sampai ke awang-awang. Permaisuri itu pasti sudah membawa 3 pengadek perhiasan. Tanpa sesadarnya Jajar itu tersenyum sendiri. Ditebarkannya, pandangan matanya berkeliling mencari kedua kawannya. Ia harus menyatakan kemenangannya kepada mereka bahwa benar-benar permaisuri memanggilnya, tetapi ia tidak menemukannya. Perlahan-lahan Jajar itu seakan-akan merayap mendekati Ken Dedes. Kemudian ditundukkannya kepalanya dalam-dalam sambil berkata, "Ampun tuanku, hamba telah menghadap." Ken Dedes mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia harus berhati-hati. Ia harus mengatakan apa yang dapat dikatakan dan menyimpan yang lain supaya ia tidak melepaskan kesalahan yang akibatnya akan dapat membahayakan Mahisa Agni. "Jajar," berkata permaisuri itu, "aku akan berkata langsung pada persoalannya." Jajar itu menundukkan wajahnya, memandangi butiran-butiran batu kerikil di kakinya. Begitu besar harapan mencekam dadanya, maka batu-batu kerikil itu seolah-olah telah berubah menjadi butiran-butiran emas murni, intan, dan berlian. "Aku akan mendapatkannya," hehehe, katanya di dalam hati. Perlahan-lahan ia mendengar permaisuri itu pun berkata, sepatah demi sepatah, terang dan las-lasan. Tetapi arah dari kata-kata permaisuri itu ternyata tidak seperti yang dikehendakinya. Permaisuri itu tidak segera menyerahkan seperti perhiasan dari 3 pengadep. Tetapi permaisuri itu justru mengajukan beberapa syarat penyerahan. Mahisa Agni harus dibawa serta pada batas waktu yang ditentukan. Oh, keringat dingin mengalir membasahi punggung Jajar yang gemuk itu. Setelah ia terbang dengan angan-angannya sampai ke ujung langit, tiba-tiba ia jatuh terbanting ke dalam dasar jurang yang paling dalam. "Apakah kau mendengar, Jurutaman?" Jajar itu terbungkam, dadanya menjadi sesak, dan untuk sejenak ia tidak dapat menjawab pertanyaan permaisuri itu. "Bagaimana, Jurutaman?" Ulang permaisuri. "Apakah kau mendengar dan mengerti?" Dengan suara yang tergetar Jajar itu berkata, "Ampun Tuan Putri, hamba mendengarnya. Tetapi kawan kuda sempana itu tidak akan bersedia melakukannya." "Kau harus mencoba mengatakannya. Akuwu Tunggul Ametung tidak ingin menyerahkan barang-barang itu tanpa kehadiran Kakang Mahisa Agni, supaya kami tidak diingkarinya." Tetapi orang itu tidak akan mau diingkari pula, tuanku. Seperti yang pernah dikatakannya, apabila Mahisa Agni dibawa serta,
maka itu berarti membunuh diri bagi kawan kuda sempana. Sebab tidak ada lagi yang akan menghalangi seandainya orang itu akan ditangkap setelah menyerahkan Maisa Agni. Dada Ken Dedes berdesir. Kenapa Jajar yang gemuk ini dapat menebak perhitungan Aku Tunggul Ametung? Tetapi Ken Dedes tidak dapat berbuat lain. Ia pun tidak ingin menjadi sumber pemerasan yang akan dapat dilakukan oleh Kepu Sindet terus-menerus apabila Maisa Agni belum dilepaskan. Karena itu maka katanya, terserahlah kepadanya. Tebusan itu terlampau mahal. Karena itu, jaminannya harus cukup kuat dan tidak ada kemungkinan untuk ingkar. Jajar itu mengerutkan keningnya. Sejenak nalarnya menjadi pepat dan harapannya menjadi pecah berserakan. Kalau ia tidak berhasil membawa perhiasan itu, Kepu Sindet akan mengambil jalan lain yang tidak diketahuinya. Nah, lakukanlah perintah Aku Tunggul Ametung, Jajar. Sulit, tuanku. Ampun, tetapi hamba kira hal itu tidak akan dapat terjadi. Bukan kau yang harus menjawab, tetapi Kepu Sindet, kawan kuda sempana itu. Jajar itu terbungkam, tetapi ia memutar otaknya. Namun kini tidak ada jalan lain kecuali menjunjung tinggi titah itu. Apapun akan aku lakukan, katanya di dalam hati. Tiba-tiba terbersit ingatan di kepala Jajar yang gemuk itu. Adiknya yang dijumpainya di perjudian dengan beberapa orang kawan-kawannya. Orang-orang yang liar dan hampir tidak terkendali. Orang yang hidupnya tanpa arah dan tujuan. Sejenak Jajar itu berdiam diri sambil menundukkan kepalanya. Wajahnya menjadi tegang dan dadanya terasa menjadi bergetar. Apapun yang akan aku lakukan, tetapi aku memerlukan anak-anak gila itu, katanya di dalam hatinya. Juru taman, terdengar suara Ken Dedes. Lakukanlah. Besok kau harus menyampaikan hasil pembicaraanmu kepadaku. Mungkin aku turun ke taman, tetapi mungkin kau akan kupanggil ke istana. Jajar itu mengangguk dalam-dalam. Hamba tuanku, hamba hanya dapat menjunjung titah tuanku. Baiklah, sekarang pergilah ke pekerjaanmu. Sekali lagi Jajar itu membungkuk dalam-dalam, kemudian mundur dari hadapan permaisuri itu. Tetapi ia sama sekali tidak melakukan pekerjaannya. Ia kembali ke tempatnya bersembunyi di balik dinding di sisi regol butulan. Sambil menggeretakkan giginya, dibantingnya dirinya di atas tanah berdebu. Perlahan-lahan Jajar itu menggeram. Setan alas, bukan salahku kalau Maisa Agni itu mampus dipenggal lehernya atau digantung di alun-alun Tumapel oleh iblis berwajah mayat itu. Wajah Jajar itu menjadi kian menegang. Ia mencoba mencari jalan penyelesaian yang menguntungkannya. Dicobanya menghubungkan persoalan itu dengan adik dan kawan-kawannya. Mungkin dapat ditemukan pemecahan yang baik buatnya. Tiba-tiba Jajar itu tersenyum. Ia menemukan suatu cara yang baginya sangat menyenangkan. Baik, aku akan mempergunakan anak-anak itu, katanya di dalam hati. Besok aku akan menghadap permaisuri. Kenapa aku tidak dapat mengatasi persoalan ini? Oh, ternyata bahwa aku masih mampu mempergunakan otakku yang cemerlang. Aku akan mengatakan kepada permaisuri bahwa kuda sempana dan kawannya menyetujui permintaan permaisuri itu. Tetapi sebelum hari itu sampai, maka kuda sempana dan kawannya harus dimusnahkan.
salah seorang dari anak-anak gila itu akan menjadi kawan kuda sempana untuk menerima perhiasan itu. Tak perlu ada Mahesa Agni, tidak perlu takut bahwa pembawa perhiasan itu akan mengenal orang yang sebenarnya sama sekali bukan kuda sempana dan kawannya. Sebab begitu orang yang bertugas membawa perhiasan itu datang, mudah-mudahan aku sendiri yang akan diperintahkannya, atau 1-2 orang prajurit, katakanlah 5-10. Mereka pasti akan segera disergap oleh anak-anak liar yang kerjanya memang hanya berkelahi itu. Nah, selesailah persoalannya. Kami kemudian harus lari dan bersembunyi untuk beberapa lama bersama anak-anak itu. Aku yakin bahwa adikku mampu mengumpulkan kawan-kawannya lebih dari 15 orang di hari terakhir itu. Sedang di hari sebelumnya, aku memerlukan tidak lebih dari 10 orang untuk menyingkirkan kuda sempana dan kawannya itu. Jajar yang gemuk itu tersenyum kini. Wajahnya tidak lagi tegang dan dadanya tidak lagi berdebaran. Perlahan-lahan ia berdiri dan ia berjalan mondar-mandir sambil memilin kumisnya. Tiba-tiba saja langkahnya terhenti ketika teringat olehnya bahwa selama ini ternyata ada orang-orang yang tak dikenalnya selalu mengintipnya. 1 atau 2 orang menurut perhitungannya. Siapakah mereka? Jajar itu berdesis. Tetapi mereka pun akan dimusnahkan juga oleh anak-anak gila itu. Dijawabnya sendiri pertanyaannya. Mereka tidak akan berarti apa-apa. Mungkin mereka kawan-kawan kuda sempana yang bertugas untuk mengamati keadaan. Jajar yang gemuk itu kini tersenyum lagi. Orang-orang itu sama sekali tidak diperhitungkannya. Yang akan dihadapinya hanyalah di hari pertama kuda sempana dan kawannya yang berwajah mayat itu. Kemudian di hari berikutnya, prajurit-prajurit Tumapel yang bertugas mengawal tebusan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.